Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 5. Melanjutkan cerita sebelumnya. Itu benar. Baru kemudian, Di Wulong mengetahui melalui pengetahuan abadi bahwa Tan Yun dari tingkat ke-12 Raja Kaisar telah bangkit dari Pulau Wan Zongyun dan ingin mengatasi perampokan. Karena Di Wulong sudah menjadi tingkat ke-11 dari ranah Kaisar Agung, dan jiwa Kaisar Agung lebih kuat dari Tan Yun tidak merasakannya ketika dia mengintip dengan pengetahuan abadi. Mendengar pidato itu, Ji Boyuan berkata, "Tuan, Tan Yun hanya tingkat ke-12 Raja Kaisar. Mengapa kita tidak menangkapnya hidup-hidup?" Di Wulong berkata, "Tidak pernah. Tan Yun memiliki kekuatan yang kuat untuk menantang di luar level. Ketika dia berada di tingkat ke-5 Raja Kaisar, dia bisa membunuh Mo Changfeng di tingkat pertama Kaisar Agung. Sekarang, kamu mungkin bukan lawannya. Jika kita bertindak gegabah, Sangguan akan menahanku dan Tan Yun akan melarikan diri. Akan lebih sulit lagi untuk menemukannya lain kali. Sekarang kita tidak bisa menakuti ular itu. Kita bisa pergi ke rumah Kaisar Abadi secepat mungkin melalui susunan transmisi di Laut Jiutianxian." Setelah mendengarkan, Ji Boyuan mengacungkan jempol, "Tuan, tinggi, ini sangat tinggi. Atau apakah Anda merencanakan strategi? Ayo, jangan katakan apapun tentang sanjungan." Di Wulong berkata, "Tuanku ada di sini untuk memantau Tan Yun. Anda segera pergi ke rumah Kaisar Abadi dan beritahu kakak laki-laki saya tentang hal ini." "Oke, bawahan patuh." Ketika Ji Boyuan hendak pergi, Di Wulong bangkit dan berkata, "Kecepatan kapal ilahi cepat, aku akan memberi Anda kendali. Pergi dan kembali dengan cepat." Setelah itu, Ji Boyuan mengendarai Shenzhou dan berteleportasi di atas laut dengan kecepatan tinggi. Dan Di Wulong melepaskan pengetahuan abadinya dan mulai memata-matai perampokan Tan Yun. Ledakan. Ledakan. Di Wulong menemukan melalui kesadaran abadi bahwa di awan gelap di atas Pulau Wan Zongyun, dengan suara keras yang mengguncang langit dan bumi, gelombang guntur yang panjangnya puluhan ribu sen menukik ke bawah, menelannya ke arah Tan Yun. Kekuatan sisa dari perampokan guntur membuat laut biru di sekitar pulau, ombak besar dan kolom air membubung ke langit, yang sangat spektakuler. Sungguh perampokan guntur yang kuat. Hati Di Wulong memicu badai. Mengintip perampokan guntur Tan Yun membuatnya berpikir tentang situasi ketika dia melintasi perampokan ketika dia berada di tingkat ke-12 ranah Raja Kaisar. Pada saat itu, perampokan gunturnya sendiri, apakah kekuatan atau ruang lingkup terselubung, beberapa kali lebih kecil dari Tan Yun. Kemudian, yang lebih mengejutkannya adalah dia menemukan bahwa Tan Yun memilih untuk menyeberangi perampokan di udara dalam menghadapi badai petir yang begitu dahsyat dan luas. Siapa dia? Tidakkah kamu tahu bahwa jika dia melintasi perampokan di udara, dia akan menanggung 100% kekuatan perampokan? Namun, yang lebih mengejutkannya masih ada di depan. Melalui pengetahuannya yang abadi, dia menemukan bahwa hanya Tan Yun yang melintasi perampokan di udara. Ketika naga seperti perampokan guntur membombardir Tan Yun yang berdiri di udara tidak bergerak dan aman seperti gunung. Ledakan. Ledakan. Perampokan guntur berwarna-warni jatuh dari langit dan meledak di Tan Yun, yang tampak lemah seperti semut. Tan Yun tampak arogan dan berkata sambil tertawa, "Keren. Ayo, ayo lebih ganas lagi. Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama." Suara arogan Tan Yun tampaknya benar-benar membuat Tuhan marah. Rengekan. Angin kencang menerjang langit dan menghancurkan wilayah laut. Langit runtuh satu demi satu, dan area laut berubah menjadi ombak yang menjulang tinggi. Perampokan guntur yang brilian, yang mengandung kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah, menyembul dari awan hitam dan tiba-tiba menelan Tan Yun. Uff! Tan Yun menyemburkan seteguk darah. "Hahaha, keren." Sebuah tawa terdengar dari langit. Huala! Di laut yang bergulung, Tan Yun naik ke langit dan berdiri dengan bangga di udara lagi.
Ledakan. Wow, wow. Dalam sekejap, di lautan awan yang luas, serangkaian bencana guntur yang mengandung kekuatan angin dan guntur tampaknya membuka mulut besar menelan langit dan menuju Tan Yun. Aku akan pergi. Bagaimana situasinya? Di Wulong, yang menyaksikan perampokan itu, menatap lebar dan tampak luar biasa. Bagaimana situasinya? Bisakah bocah ini memiliki kekuatan 5 elemen dan kekuatan angin dan guntur pada saat yang bersamaan? Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah itu berarti kamu hanya dapat memiliki 1 dari 5 elemen dan kualifikasi guntur angin? Ketika Di Wulong bingung, dia menemukan bahwa Tan Yun naik ke langit, dengan keras bergegas ke kekuatan angin dan guntur, dan meledakkan perampokan langit. Kemudian, Tan Yun berdiri di udara dengan rambut di kepalanya dan menatap langit dengan bangga. Ayolah. Perampokan ruang dan waktu, datang padaku. Apakah anak ini masih punya waktu dan ruang? Tidak, dia tidak akan pernah. Di Wulong terkejut. Tepat ketika dia tidak mempercayainya, di awan gelap yang luas, bencana yang hampir transparan datang. Dalam setiap perampokan, kekuatan ruang dan waktu, kecepatan dan kekuatan, seperti puluhan ribu naga transparan menelan Tan Yun. Bang bang. Pada saat setiap perampokan menghantam Tan Yun, kabut darah memenuhi udara, seluruh kulit tubuh Tan Yun retak, dan perampokan tak berujung runtuh di udara. Akhirnya, Tan Yun, berlumuran darah, jatuh ke 9 laut seperti cangkang. Mati, bocah itu pasti mati. Ketika Di Wulong berpikir begitu, Tan Yun mengambil tindakan praktis untuk merobek sudut pandangnya menjadi berkeping-keping. Wow! Saat kolong air melonjak ke langit, Tan Yun melonjak ke langit dari Laut Xianhai, berdiri di udara lagi dengan memar. Boom! Boom! Pada saat ini, ada suara besar, seolah-olah itu berasal dari zaman kuno. Kemudian, perampokan langit gelap, memancarkan bau kematian seperti menghancurkan langit dan bumi, datang ke Tan Yun. Sialan, seluruh pikiran Di Wulong dibingungkan oleh keterkejutannya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Tan Yun tidak hanya memiliki kualifikasi 5 elemen, angin dan guntur, atribut waktu dan ruang, tetapi juga memiliki atribut kematian. Ketika Di Wulong tidak bisa mempercayainya, Tan Yun meraung dan membiarkan kematian merampoknya. Puff, puff, puff. Tan Yun mengeluarkan darah satu demi satu dan jatuh ke laut. Berdengung. Di tengah awan gelap yang bergetar, aliran cahaya keemasan dipenuhi dengan napas kehidupan yang kuat, meluncur keluar dari awan gelap, bergegas ke lautan biru keabadian, dan menutupi Tan Yun yang terluka di laut. Tan Yun perlahan terbang keluar dari danau dengan kekuatan cahaya yang lembut. Segera, cedera tubuh sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya 3 hari kemudian, seluruh tubuh Tan Yun pulih seperti semula. Ini, ada apa? Kenapa cahaya menyembuhkan Tan Yun? Di Wulong benar-benar bodoh. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tepat ketika Di Wulong sangat ragu, kekuatan cahaya yang menyelimuti Tan Yun menghilang. Awan gelap yang luas, seperti gelombang hitam di atas 9 laut abadi, melonjak. Segera, awan gelap yang luas mulai berputar, dan kecepatan rotasi semakin cepat. Bernafas, lubang pusaran air besar dengan diameter 1 juta kaki terbentuk di atas kepala Tan Yun. Kemudian, adegan yang terjadi membuat mata Di Wulong menunjukkan warna yang sangat ketakutan. Namun, di pusaran air jutaan kaki, ada bencana besar seperti naga raksasa, memancarkan kekuatan 5 elemen, kekuatan angin dan guntur, kekuatan waktu dan ruang dan kekuatan kematian. Perampokan itu berenang di langit dan menghancurkan kehampaan dalam puluhan juta makhluk abadi. Nafasnya sangat mengerikan. Ini, bencana macam apa ini? Dan siapa Tan Yun? Di Wulong bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia telah memahami beberapa pemikiran, tetapi untuk sesaat, dia tidak dapat mengingatnya. Pada saat ini, adegan yang membuat Di Wulong merasa lebih terkejut terjadi. Tapi dia mengintip melalui pengetahuannya yang abadi. Tan Yun, yang berdiri di udara, tiba-tiba melonjak ke ukuran besar 3.000 kaki, seperti dewa raksasa yang datang ke laut celestial, berdiri di udara, dengan bangga melihat perampokan langit yang melayang di atas.
Tan Yun sombong dan acuh tak acuh. Bencana Hongmeng, karena aku tidak takut padamu sebelumnya, aku tidak takut padamu sekarang. Ayo. Begitu kata-kata itu jatuh, kesengsaraan surgawi Hongmeng menukik ke arah Tan Yun, kecepatannya sangat cepat sehingga mengejutkan. Pada saat yang sama, di permukaan kesengsaraan surgawi Hongmeng, kekuatan emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu dan ruang, dan kematian menyembur dengan panik. Ledakan. Retakan. Dengan suara keras dan suara retakan tulang, kesengsaraan surgawi Hongmeng meledak di tubuh. Dalam kabut darah, wajah Tan Yun retak dan jatuh, tulang rusuknya patah dan dadanya runtuh. Lengan dan kakinya tidak tahan dengan kekuatan Hongmeng Tianji, dan daging dan darahnya terlepas, memperlihatkan tulangnya. Ketika kesengsaraan surgawi Hongmeng runtuh, hampir hanya kerangka Tan Yun yang tersisa, hancur ke laut. Segera, kerangka setinggi 3.000 kaki tenggelam ke laut Jiu Tianxian. Pada saat ini, awan gelap yang menyelimuti Pulau Wanchongyun menghilang ke udara dengan kecepatan tinggi, memperlihatkan matahari terbenam. Di Wulong menunjukkan keterampilan bersembunyi dan bersembunyi di kehampaan, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Matanya yang keruh menunjukkan keterkejutan yang tak terkendali, dan hatinya berkata pada dirinya sendiri. Saya ingat, dikatakan bahwa hanya Hongmeng Supreme yang telah meninggal yang memiliki kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang, kematian dan cahaya. Tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu sejak jatuhnya Hongmeng Supreme. Tidak ada yang pernah memiliki begitu banyak kualifikasi. Tapi Tan Yun memilikinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam kebingungannya, Di Wulong menemukan bahwa Tan Yun, yang hampir tersisa hanya dengan tulang, bergegas keluar dari laut dan mengeluarkan nafas tingkat pertama Kaisar Agung. Hahaha, ranah Kaisar Agung, akhirnya aku memasuki ranah Kaisar Agung. Tan Yun meninggalkan suara tawa dan terbang ke Pulau Wanchongyun. Tubuhnya menyusut dan berubah menjadi tirai susunan yang menyelimuti Sekte Abadi. Di bawah penghalang tirai arai, Di Wulong tampak garang dan berkata pada dirinya sendiri, bocah ini jenius, tapi jadi apa? Dia masih akan mati. Tuanku akan tinggal di sini dan menunggu kakak tertuaku datang dengan tentara abadi dan jenderal abadi. Setelah menangkap Tan Yun, pemimpin sekte kita harus mencari tahu teknik pemurnian tubuh seperti apa yang telah dia praktikkan. Tanpa diduga, tubuhnya bisa melambung hingga 3.000 kaki. Aku juga ingin melatih keterampilan pemurnian tubuhnya. Setelah mengambil keputusan, Di Wulong bersembunyi di udara. Pada saat ini, Tan Yun telah kembali ke Menara Lingqiao. Sesaat kemudian, Tan Yun di aula sebagus sebelumnya. Dia duduk bersila dan berkata, masih ada 5 bulan dan 20 tahun, yang merupakan hari pernikahan Qian-Qian. Periode waktu ini cukup bagiku untuk berlatih tubuh Hongmeng Ruang level 18. Bertekad, Tan Yun pergi bermeditasi dan datang ke jantung Hongmeng di kolam roh. Dia melangkah ke udara dan berdiri. Tiba-tiba, 180 bagian cairan surgawi Hongmeng mengalir keluar dari lautan seperti tingkat cairan, perlahan-lahan berputar di sekelilingnya, memisahkan cairan surgawi Hongmeng yang tipis, mengebor ke tengah alisnya dan mulai mengeraskan kulitnya. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian. Rumah Kaisar Abadi ke-9. Fang Wuqi memandang Ji Boyuan yang datang untuk melapor dengan penuh semangat dan berkata, apa yang kamu katakan itu benar. Memang benar untuk melaporkan kembali ke kepala manajer. Ji Boyuan berkata dengan tegas, Patriark kita benar-benar menemukan Tan Yun di Pulau Wanchongyun. Patriark memerintahkan saya untuk memberitahu Anda untuk membawa seseorang untuk menangkap Tan Yun. Mendengar pidato itu, Fang Wuqi tertawa dan berkata, bagus. Selama Anda menangkap Tan Yun, saudara laki-laki saya yang kedua akan membuat prestasi besar, dan manajer kami akan melakukan hal yang sama. Sekarang kamu kembali ke Laut Jiu Tianxian. Manajer akan memanggil yang kuat untuk pergi ke Laut Abadi untuk menangkap Tan Yun. Oke, Ji Boyuan mengangguk dan meninggalkan rumah Kaisar Abadi. Nantinya, Fang Wuqi akan mendapatkan berita dari Tan Yun dan melaporkannya ke Kaisar Abadi ke-9. Setelah Fang Rulong mendengar ini, dia sangat senang sehingga dia menyerahkannya kepada Fang Wuqi. Setelah menerima perintah,
Fang Wuqi melepaskan nafas urutan ke-11 Kaisar Agung dan tiba di kota abadi Xiaohu melalui susunan transmisi di rumah Kaisar Abadi. 1 jam kemudian, kota abadi Xiaohu, rumah Marsekal. Marsekal Agung Bai Yuan, bersama putra sulungnya Bai Sun dan putra keduanya Bai Chang, memasuki aula VIP. Bai Yuan memeluk Fang Wuqi dan berkata, "Saudara Fang, mengapa kamu ada di sini?" Sekarang Bai Yuan terlihat kuyu dan mengerikan. Dalam beberapa dekade terakhir, dia sering memikirkan putra ketiganya Bai Xiao, yang meninggal dengan menyedihkan, dan hatinya seperti pisau. Bai Sun dan Bai Chang dengan hormat berkata, "Saya telah melihat Paman Fang." "Yah, jangan sopan." Fang Wuqi memandang Bai Yuan dan berkata, "Aku membawakanmu kabar baik untuk saudara. Tan Yun, yang membunuh Xiaoer, ada di Laut Abadi." Mendengar pidato itu, mata keruh Bai Yuan mengungkapkan kegembiraan dan kemarahan yang mendalam, dan berkata dengan senyum muram. Setelah itu, Bai Yuan mengerutkan kening, "Saudara Bai, ayo pergi dan bunuh Tan Yun. Binatang buas ini membunuh putra ketigaku. Aku harus membunuhnya sendiri. Aku tidak bisa membiarkan orang lain memimpin." Fang Wuqi melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, saudaraku tersayang. Aku tidak pernah memberitahu siapapun kecuali Kaisar Abadi. Kamu dan aku seperti saudara dan saudari, dan Kaisar Abadi telah mengatakan bahwa jika kamu menangkap dan membunuh Tan Yun, kamu akan mendapatkan hadiah." "Tidak, saudaraku, aku datang untuk memberitahumu bahkan tanpa memberitahu 10 pemimpin kota teratas." Setelah mendengarkan, Bai Yuan berkata dengan penuh terima kasih, "Terima kasih telah menjaga saudara Fang." "Sama-sama, kami bukan orang luar." Fang Wuqi membuang senyumnya dan berkata dengan suara dingin, "Sekarang kamu, aku dan saudara laki-lakiku yang kedua adalah tingkat ke-11 Kaisar Agung, yang mudah dibunuh. Kaki tangan Tan Yun adalah Master Sekte Sangguan dari Sekte Abadi. Selama kamu menghancurkan Sangguan Chong, Tan Yun tidak bisa terbang. Ini belum terlambat, kita akan segera mulai dan pergi ke Laut Xianhai untuk menemui saudara keduaku." Mendengar pidato itu, Bai Yuan mengangguk berat, "Oke, ayo pergi." "Ayah, anak itu akan pergi juga." Bai Sun menggertakkan giginya dan berkata, "Anak itu akan mengupas Tan Yun hidup-hidup. Dan aku juga ingin pergi." Anak kedua Bai Chang berkata dengan mata merah, "Saya ingin membunuh Tan Yun dan membalaskan dendam saudara ketiga saya." Bai Yuan melihat, dan sekarang Bai Sun dari tingkat ke-5 dari Kekaisaran Besar dan Bai Chang dari tingkat ke-9 dari Kerajaan Besar. Akhirnya, dia mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, "Oke." Kemudian, ayah dan anak itu, bersama dengan Fang Wuqi, terbang keluar dari aula VIP.